Masya Allah. Ini saya tengok di jadwal dari pagi belum berhenti nih Ustaz. Iya, full. Oke. Mohon izinnya ini mungkin ada sinyal. Alhamdulillah. Ya. Afwan Ustaz, afwan Ustaz. Kaifa haluk Ustaz? Khair Ustaz. Alhamdulillah, sehat Ustaz. Ini dari pagi saya lihat jadwal belum berhenti Ustaz. Iya, ditutup dengan OSB. Allah Akbar. Ini saat kita ini pengen belajar pada malam hari ini insya Allah. Belajar tentang bagaimana nih bisnis yang Allah berkahi. Bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang diridai Allah. Ya kita juga sangat kangen sama nasihat-nasihat antum. Ya. Fadol Ustaz, Afwan Ustaz, Fadol. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sama-sama kita hormati Ustadz Ardi beserta keluarga, beserta semua kru, Ustadz Nizar, sahabat-sahabat yang tak dapat saya sebut satu persatu, keluarga besar OSB yang sedang berbahagia. Malam ini, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Tadi kita sempat berhenti sejenak karena begitu ramai yang mengikuti program kita. Dari Taiwan, laporan petang tadi sampai 886 peserta. Dari Kuala Lumpur, bahkan dari Amerika. Ternyata pertemuan kita tidak terkendala oleh COVID. Tidak terhalang oleh apapun. Tertutup satu pintu, terbuka pintu yang lain. Recording in progress. Berbicara tentang bisnis ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai ridho Allah. Pertama, masalah trust, masalah kepercayaan. Seandainya 10 tahun, 20 tahun yang lalu, tahun 2000 atau 30 tahun yang lalu, tahun 90-an, tahun 2000-an, kalau kita sebut kita berbisnis, berdagang, berjualan, mesti jujur. Mungkin orang akan berpikir kalau kita jujur nanti gimana mau dapat untung. Kalau mau jujur nanti gimana mau laku. Tapi sekarang terbukti orang yang jujur justru itulah barang dagangan yang laku keras. Contohnya ada orang jual pakaian, jual buah-buahan. Zaman dulu kita tidak tahu harganya. Zaman saya kecil, kita tidak tahu harganya. Sehingga kita beli seperti main judi, seperti lotre. Ada kalanya kita pandai nawar, barangnya bagus, harganya murah. Tapi ada kalanya nasib kita apes, harganya mahal, barangnya tidak berkualitas. Sehingga ketika kita pulang ke rumah, ternyata kain yang kita beli, buah yang kita beli, makanan yang kita beli, dibandingkan dengan teman kita yang beli di warung yang satu lagi atau di pasar satu lagi, wah kamu untung karena harganya murah tapi kualitasnya bagus. Nah sekarang orang tidak lagi khawatir. Dia pergi ke pasar buah, di sana ada buah yang sangat bagus, barang impor harganya sekian. Ini barang lokal bagus juga harganya sekian. Ini barang lokal kurang bagus, agak kulitnya sekian hari sudah agak hitam, harganya sekian. Ini pakaian kualitas ekspor, impor Amerika punya, Eropa punya, harganya sekian. Ini kualitas lokal, harganya sekian. Jadi orang trust, kepercayaan.
Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dengan bahasa agama selalu disebut bergelar Al-Amin. Orang yang dipercaya, orang yang amanah. Maka sesungguhnya bahasa kekiniannya adalah masalah trust, kepercayaan. Sekarang kita krisis kepercayaan. Suami dengan istri, di sana ada kepercayaan. Percaya tentang akad. Persahabatan, pertemanan, itu juga berdasarkan kepercayaan. Antara pemimpin dengan yang dipimpin, juga kepercayaan. Makanya dalam Islam diajarkan, salah satu yang membuat orang selamat dari sifat munafik adalah trust, percaya. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dusta bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ingkar, tidak tepat janji. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Sulit kita untuk percaya. Hari ini saya kira sahabat-sahabat keluarga besar OSB dalam perjalanan kehidupan sehari-hari juga mengalami itu. Mungkin pernah tertipu, mungkin pernah sepertinya teman, akrab, sahabat dalam perjanjian keuntungan bisnis. Sekali kita ditipu orang, seumur hidup kita susah untuk percaya. Saya kira itu bukan ucapan saya saja, siapapun itu. Sehingga orang kadang, saya kalau belanja dengan dia tobat Pak Ustadz. Saya kalau berbisnis dengan dia cukup sekali lah, akan datang, nggak mau lagi. Jadi bagaimana kita bisa berkesinambungan, itu yang perlu kita pupuk. Pertama itu adalah trust, kepercayaan. Amanah. Alif, mim, nun. Dari alif, mim, nun ini asal kata iman. Alif, mim, nun. Dari 3 huruf ini asal kata amanah. Alif, mim, nun. Dari 3 huruf ini asal kata aman. Kalau orang itu beriman, dia percaya kepada Allah, insya Allah dia amanah, maka hubungan kita akan aman. Tapi kalau orang itu tidak beriman, bagi dia yang penting untung, dia tidak penting orang rugi, aniaya, zalim, yang penting dia senang, yang penting dia kenyang, yang penting dia tenang. Kiamatlah dunia. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diberikan suatu urusan kepada orang yang tidak pada ahlinya, tak ada amanah pada dirinya, fantaziri sa'ah, tunggulah kehancuran. Jadi rahasia bisnis dagang Nabi SAW adalah trust, kepercayaan. Sehingga barang itu bukan milik Nabi SAW, milik Khadijah. Dibawa. Kemudian dengan cara beliau, dengan kejujuran beliau. Nabi digelar orang yang dapat dipercaya, amanah itu bukan setelah jadi Nabi. Dan bukan Allah yang memuji dalam Al-Quran. Seandainya Allah yang memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat agung mulia. Tidak heran. Allah yang memuji, karena ini Rasul utusan Allah. Tapi yang memuji ini adalah kafir Quraisy Makkah. Mereka yang pezina, pemabuk, penjudi, penyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taud, Naham, musyrik, kafir. Tapi mereka yang memanggil Nabi Muhammad itu Al-Amin. Orang yang paling amanah di antara kami. Dan dia namanya Muhammad, terpuji. Makanya ketika 40 tahun usianya dia menjadi nabi, menjadi rasul, mereka bingung bagaimana kita mau mengatakan dia kadzab, tukang bohong. Dari kecil dia sudah kita gelar Al-Amin dan namanya Muhammad, terpuji. Bagaimana mau kita ejek dia sebagai tukang tipu? Makanya ejekan mereka adalah sahir, tukang sihir, majnun, orang gila. Karena susah untuk merubah labeling, melabel dia dengan sesuatu yang bertentangan dengan masa lalunya, itu susah sekali. Kecuali memang dia sebelumnya penipu, pembohong, tiba-tiba dia mengaku nabi. Tidak ada orang percaya, mudah saja menafikannya. Tapi dari awal dia memang orang yang amat sangat terpercaya. Poin yang pertama adalah trust, kepercayaan, amanah, kejujuran. Poin yang kedua, tujuannya. Bagaimana tujuan dari bisnis itu, target yang mau dicapai itu apa?
tidak sesimpel sesederhana. Setelah berbisnis, untung, menikah, punya istri, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, liburan, selesai. Sesimpel itukah? Maka tujuan orang beriman itu bagaimana melepaskan kesulitan orang lain. Makanya ketika Nabi SAW dapat wahyu, dan dia menggigil kedinginan ketika dari Gua Hira, maka Khadijah menenangkan beliau, engkau orangnya baik, memberi makan pada fakir miskin, engkau selalu memperhatikan orang lemah. Jadi ada tujuan dari bisnis itu. Bukan hanya sekedar orientasi kenikmatan. Kalau orientasinya hanya yang saya sebut 5 tadi, punya modal, menikah, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, liburan, maka target itu begitu cepat semu. Tapi kalau targetnya ingin membangun masjid, ingin menyantuni anak yatim, ingin memberikan beasiswa pada duafa fakir miskin, ingin membuat rehab rumah, program-program pengiriman mahasiswa ke Timur Tengah supaya pulang jadi dai, pengiriman guru mengaji ke desa terpencil, itu insya Allah keuntungan-keuntungan yang nampaknya besar terasa kecil. Kenapa? Karena ada beban yang sangat besar yang ingin dicapai. Ada target-target yang melampaui target orang biasa. Maka karena targetnya luar biasa, usaha untuk mencapai target itu pun juga luar biasa. Bukan hanya sekedar biasa-biasa saja. Itu yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat kehidupan Nabi itu biasa saja, bersahaja. Yang luar biasa itu adalah targetnya. Lataftahunnal Konstantiniyah. Kalian akan membebaskan Konstantinopel. Targetnya itu yang luar biasa. Adapun kehidupan dia biasa aja. Tidak ada Nabi SAW meninggalkan tempat tidur dari emas, alasnya dari sutra termahal, sendalnya. Kalau kita perhatikan, peninggalan-peninggalan yang sekarang digali di kuburan-kuburan tua, kuburan-kuburan batu, ada sendal emas, ada hidung emas, ada mahkota emas, ada. Nabi Muhammad SAW seperti umatnya, dengan kain kafan, dikuburkan dengan amat sangat sederhana. Yang luar biasa itu adalah target-targetnya ke depan. Berapa banyak orang dengan kehidupan yang luar biasa, tapi setelah mati biasa-biasa saja. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Kehidupannya yang biasa saja, tapi setelah meninggal dunia, dia meninggalkan warisan yang luar biasa. 1443 tahun, sampai hari ini, semua orang mewarisi spiritnya itu, semangatnya. Maka ini target-target ini yang perlu dicapai ke depan. Alhamdulillah di OSB ada itu. Targetnya ke depan ada 1000 TPQ, 1000 TPQ, 1000 TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Sekarang umat ini sedang dalam keadaan sakit. Orang menjenguk orang sakit, terlalu banyak komentar, sampai-sampai orang yang sakit itu bertambah sakit. Semakin banyak yang mengunjungi, semakin banyak yang mengomentari, sakitnya bukan hilang, bertambah parah. Yang satu mengatakan ini sakit jantung, yang satu mengatakan ini sakit tulang, yang ini mengatakan darah tinggi, yang ini mengatakan diabetes, yang ini mengatakan sakit macam-macam. Tidak ada yang memberikan solusi. Maka OSB tidak hanya bisnis oriented, tapi ada target bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pendidikan Al-Quran, menjadi para penghafal Quran, guru-gurunya dimotivasi, ada contohnya, ada modelnya, sehingga orang berusaha, berbisnis, satu sisi dia mendapatkan keuntungan duniawi, tapi di sisi lain juga ada target akhirat yang berkelanjutan. Orang selalu berpikir kalau akhirat meninggalkan dunia. Kalau sibuk dunia berarti tinggal akhirat. Tidak benar demikian. Karena kita doa diajarkan Nabi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati.
Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunianya untuk akhirat. Masuk ke dalam masjid, berzikir, i'tikaf, sholat banyak-banyak, tasbih 1000 kali. Baik, tidak salah. Tapi ada juga ibadah dalam bentuk lain. Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan sholat, fantashiru fil ardh. Bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. At-tajirus saduqul amin. Tajir, pedagang. As-saduq, jujur. Amanah, trust. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, dia akan bersama para nabi. Wasiddiqin, bersama para siddiqin. Wasyuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Wassalihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Bertolak belakang. Bagaimana mungkin seorang pedagang bisnis ngitung modal, ngitung untung, pergi pagi, pulang petang, pulang malam, mengurus toko, mengurus barang dagangan, berapa laku, berapa modal, berapa untung, otaknya memikirkan uang, kok bisa-bisanya dia mati meninggal bersama para nabi yang memikirkan kitab suci, bersama siddiqin yang mendampingi para nabi, Abu Bakar Siddiq, bersama syuhada orang yang mati syahid bergelimang darah, wassalihin bersama orang-orang soleh. Kok bisa-bisanya keempat ini masih sinkron, tapi ketika yang pedagang ini disejajarkan dengan mereka, ada apa? Ternyata amal mereka, si pedagang yang punya target-target orientasi ke depan itu, melanjutkan perjuangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan soleh. Silakan berbisnis, berapa bulan ini keuntungan, berapa target-target laku ke depan, silakan. Tapi zakatnya tetap jalan, yang sunnatnya infak sedekah, ada target untuk wakaf masjid, ada target untuk wakaf rumah Quran, ada target untuk pondok tahfiz Quran. Berapa ke depan membiayai anak duafa tidak mampu. Maka itulah yang akan menjadi motivasi menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, trust. Yang kedua target. Yang ketiga adalah yang dicari ini sebetulnya apa? Kalau mencari keuntungan, ketika kita untung, kita katakan Rabbi akraman. Allah sedang memuliakan saya. Ini bisnis saya untung, saya sedang puncak karir, berarti Allah memuliakan saya. Begitu na'udzubillah diuji dengan kerugian, kegagalan, lalu orang mengatakan Rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan saya. Kalau begitu saya gagal. Nah, ini perlu diluruskan. Bahwa yang namanya untung dan rugi itu adalah resiko. Risiko pedagang, untung rugi. Kalau takut ombak di pantai, kalau takut kerasnya ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut kena basah, jangan main air. Maka ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Itu memang sudah permainan. Jadi ketika orang berbisnis, bahwa yang dia cari ridha Allah, saat dia untung dia berkata, Allah ingin jadikan saya orang bersyukur. Saat Allah menguji dia dengan kekurangan, dia berkata, Allah uji saya dengan sabar. Dua-duanya ujian. Tapi kalau logika berfikirnya tidak demikian, nanti dia akan salah fikir. Lalu mengatakan, Alhamdulillah, sekarang bisnisnya lancar, untung, nampaknya Allah ridha. Lalu kemudian ketika pembeli berkurang, kualitasnya turun, wah ini kelihatannya Allah tidak ridha. Tidak begitu cara memahaminya. Logika berpikir kita salah. Nanti kita akan lama-lama na'udzubillah menyalahkan Allah. Saya sudah puasa sunat, saya sudah baca Quran, saya sudah tahajud, saya sudah zikir. Kok untungnya enggak? Allah sedang membuat kita menjadi ridha, tapi dengan cara yang lain. Nah, ini yang berat. Banyak orang untuk jujur bisa, untuk target-target bisa, tapi menghadapi ekonomi yang drop, yang jatuh saat ini hampir semua mengalami. Lalu kemudian dia berkata, na'udzubillah, kalau sampai menjadi ateis, na'udzubillah, mana Tuhan? Oh, kalau sampai begitu, na'udzubillah. Tapi orang kalau sudah kalap, modal sudah banyak, tiba-tiba kawan sahabat menjauh, kehidupan menjadi sulit, maka sesungguhnya yang dicari dalam hidup ini adalah ridha Allah. Kalau beruntung, sukses, berarti Allah sedang ingin menjadikan engkau orang bersyukur. Engkau ridha dengan itu. Tidak angkuh, tidak sombong.
Kalau kamu katakan bahwa, oh ini karena kecerdasan otak saya, ini karena kehebatan saya, ini karena jaringan bisnis saya. Apa beda kita dengan Qarun? Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua yang saya peroleh, ini semua karena ilmu saya, karena etos kerja saya. Orang yang ridho tidak demikian. Seperti ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Dia beluani, dia sedang menguji aku. Ashkur, apakah aku menjadi orang bersyukur? Am akfur, atau aku menjadi orang yang kufur. Ketika diuji dengan kenikmatan, kita berkata, Allah menguji saya. Mudah-mudahan saya menjadi orang bersyukur. Ketika diuji dengan kesusahan, kesulitan ekonomi, kesulitan bisnis, Allah sedang menguji saya. Apakah saya menjadi orang yang bersabar? Dua-duanya baik. Kalau menjadi orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, ku tambah. Kalau diuji dengan kesulitan, sabar. Orang yang sabar juga ujiannya balasannya luar biasa. Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya Allah memberikan balasan pada orang yang sabar, ajrahum. Balasan untuk mereka bighairi hisab, unlimited. Tidak ada batasannya. Pertama, trust. Yang kedua, ada target-target yang mau dicapai. Yang ketiga, bahwa yang mau dicari ini ridha Allah. Allah ridha dengan keberhasilan kita, kita jadi orang syukur. Kita ridha dengan ujian yang diberikan Allah, kesulitan hidup, termasuk kesulitan usaha. Yang diinginkan Allah, bagaimana kita bersabar. Poin yang keempat, bahwa kita tidak bisa sendirian. Nabi Muhammad SAW, bisa saja Allah mengirim Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Malakul Maut, Kiraman Katibin. Malaikat bisa saja dikirimkan Allah SWT. Tapi dia bersahabat. Bersahabat dengan Maisarah. Bersahabat dengan Khadijah. Bersahabat di sini maksudnya bekerja sama. Walaupun teman bekerja samanya itu ada kalanya sahabat, ada kalanya paman Abu Thalib, ada kalanya istri Khadijah. Tapi maksudnya ada relasi, ada network, ada teamwork. Tidak one man show. Kalau kita perhatikan nabi-nabi itu, sungguh pun Nabi Musa itu hebat. Tapi dia berkata, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Berikanlah aku seorang penolong Harun. Nabi Musa ditolong oleh Harun. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ditolong oleh Hawariyun. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya Hawariyin, man ansari ilallah. Siapa yang bisa menolong aku untuk menolong agama Allah? Nabi Muhammad SAW juga begitu. Maka kita tentu dalam sebuah teamwork, ada terserah apa namanya, apakah chief, apa direktur, apa manajemen, apa macam-macam dengan istilah lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain perusahaan, lain manajemennya, lain namanya. Tapi sebenarnya substansi maknanya di situ satu, yaitu ada sebuah tim kerjasama yang baik. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah. Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW bermusyawarah. Walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, tapi dia disuruh Allah bermusyawarah. Makanya perang Badar Nabi bermusyawarah. Nabi bermusyawarah dengan sahabat, kita mau kemah di mana? Perang Khandaq Nabi bermusyawarah. Musyawarah dengan Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Siapa kita memutuskan segala perkara sendiri tanpa ingin mendengar bawahan, masukan. Maka di antara suksesnya Nabi itu tidak hanya dalam bisnis, dalam kepemimpinan adalah mendengarkan pendapat orang lain. Yang terakhir, ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Poin yang kelima, saya batasi pengantar dialog kita malam ini, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Ketika kita bersama dengan Allah, maka kita akan menjadi besar. Kebesaran Allah itu yang membuat kita percaya diri. Kun ma'allah, hendaklah selalu bersama dengan Allah. Kalau kita punya komunitas, komunitas yang membuat kita bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu tidak bersama, tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang-orang. Kalau kamu bersama dengan mereka, kamu bersama dengan Allah. Mudah-mudahan OSB, keluarga besar OSB termasuk ketika kita satu grup
di grup WhatsApp, di grup Zoom, kita termasuk grup yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebersamaan itulah yang membuat kita kuat. Kurang hebat apa lagi Abu Bakar Siddiq ketika berada di Gua Hira, ketika berada di Jabal Sur akan hijrah. Takut, cemas, ngeri. Lalu apa kata Nabi? La tahzan idh yaqulu li sahibi. Ketika dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq, la tahzan, don't be sad. Jangan takut, jangan cemas, jangan galau, jangan ngeri. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu mengusir segala. Modal berapa, keuntungan berapa, badai COVID-19 datang, PPKM ini belum berakhir. Itu kalau dipikirkan orang bisa kena insomnia, tidak tidur malam. Tapi ketika kita katakan aku sudah berusaha, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Allahu akbar tidak hanya ketika kita sedang salat Allahu akbar, tapi Allahu akbar juga dalam bisnis. Bawalah Allah dalam usahamu, maka insya Allah ada jiwa besar. Besarkan Allah dalam hatimu, besarkan Allah dalam pikiranmu, maka insya Allah yang lain-lain itu menjadi mengecil. Porsi Allah mesti lebih besar dari yang lain. Sebagaimana kita membesarkan saat matahari terbit, saat fajar shadiq, Allahu akbar. Saat kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, engkau maha suci, engkau maha tinggi, engkau maha perkasa. La haula wala quwata illa billah. Di saat itu, maka itu mengundang turunnya rahmat, turunnya barakah, turunnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti pahami bahwa sebenarnya kita pencari rezeki, sedangkan Allah pemberi rezeki. Pencari tentu tidak selamanya yang mencari itu dapat. Tapi kalau pemberi, dia yang punya. Maka kalau kita dekat dengan pemberi, pencarian itu prosesnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah, tidak terlalu payah. Karena dekat dengan si pemberi. Pemberi, Allah yang maha memberi. Ketika kita berkata, Ya Rabb, maka saat itu kita sedang berkata, wahai engkau yang memberi. Memberi aku kehidupan, memberi aku penjagaan, pemeliharaan, dan memberi aku rezeki. Saya kira untuk pengantar dialog kita pada malam hari ini, keluarga besar OSB, Al-Mukarram, Ustadz Ardi, itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, malam hari ini kita mendapat pencerahan dari guru kita semua, Ustadz Abdul Somad. Saya bacakan ulang. Seperti biasa kalau dapat ilmu saya langsung, kalau kata Ustadz Abdul Somad ini, folder Ardi Gunawan ya. Atribut keluarga bahagia. Ya, kenapa dibilang atribut keluarga bahagia? Karena A-nya adalah kita harus jaga amanah. Karena T-nya adalah target dan tujuan kita akhirat. Karena R-nya adalah ridho Allah yang kita menjadi tujuan akhir kita. Yang keempatnya, keluarga bahagia, KB-nya adalah kerja tim dan bersama Allah. Ayo teman-teman hafalkan 5 langkah berbisnis ala Nabi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Supaya gampang, atribut keluarga bahagia. ATRKB, amanah, target dan tujuan jelas untuk akhirat, ridho Allah, ketika mendapat persoalan, ridho, ketika dapat kebahagiaan, ridho. Kerja tim bersama-sama, jangan merasa hebat. Dan yang terakhirlah bersama Allah dalam setiap saat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Abdul Somad pembukaannya. Masya Allah. Alhamdulillah nih Ustadz. Nih, dari kawan-kawan juga ada yang sudah menyiapkan pertanyaan Ustadz, yang mungkin nanti akan Ustadz jawab. Ada dari Mbak Fitri, ini dari komunitas Top Billionaire Community. Ya, salah satu dari rekanan Zia Barbut ini yang hari ini banyak sekali yang hadir dari luar negeri. Masya Allah. Ustadz, bolehkah seorang perempuan memiliki bisnis dan memiliki mimpi dan berbisnis? Tafadhol Ustadz.
Suatu ketika Nabi Muhammad SAW di luar rumah bertemu dengan seorang perempuan, di atas kepalanya ada makanan ternak. Artinya dia sedang melakukan suatu aktivitas di luar rumah. Lalu kemudian Nabi menolong perempuan itu. Perempuan itu namanya Asma binti Abi Bakar. Nabi menolongnya karena itu iparnya. Saudara-saudari dari istrinya, saudari Aisyah. Dibantu oleh Nabi, dibawa pulang ke rumah. Ini membuktikan bahwa perempuan boleh beraktivitas. Kata Syekh Atiyah Sokor, bukan kata Abdul Somad. Ini menjadi dalil bahwa perempuan boleh beraktivitas di luar rumah. Lalu ayat yang mengatakan waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu menetap di rumah kamu, ayat itu umum. Dikhususkan oleh hadis Nabi yang membolehkan perempuan beraktivitas dengan syarat yang ketat, syarat ketentuan berlaku. Aktivis-aktivis perempuan, perempuan-perempuan yang bekerja, komunitas perempuan di OSB, maka selama dia menjaga syarat-syarat itu, izin suami, tidak tabarruj, bersolek jahiliyah, tidak ikhtilat, tidak campur laki-laki dengan perempuan, lalu kemudian tidak musafir perjalanan yang tidak dibenarkan tanpa izin dari suami dan tidak ada mahram atau tidak ada perempuan yang amanah, lalu kemudian tidak bersuara dengan suara-suara yang memancing fitnah, maka sesungguhnya perbuatannya itu baik. Dia jual produk OSB, lalu kemudian melalui online, hubungan melalui admin, kemudian tidak ada unsur tipu, maka apa yang dilakukan ini berkah. Dan biasanya perempuan lebih bisa berkomunikasi bisnis, dagang, tanpa harus mengorbankan sesuatu yang syar'i, mengorbankan sifat beragama, mengorbankan hukum. Dia tetap dengan pakaian syar'inya, bahkan hari ini orang tidak perlu menampilkan wajahnya, kan tidak perlu video call. Dia cukup dengan WhatsApp, dia cukup dengan tapi cara yang baik, kemasan yang santun, maka kesimpulannya perempuan boleh beraktivitas. Bahkan lebih ekstrim lagi daripada itu pada zaman Umar Ibnul Khattab di Madinah itu punya pasar Islami. Di pasar itu mesti diperiksa barang dagangannya, apakah mereka mengerti timbangan, jangan-jangan curang menimbang takaran, bagaimana mudnya, bagaimana soknya, bagaimana ukurannya. Dan yang memeriksa itu detail adalah perempuan. Wilayah Hisbah. Wilayah Hisbah itu kalau sekarang Satpol PP-nya. Di Madinah itu dipimpin oleh Ummu Syifa, seorang perempuan. Karena perempuan lebih teliti, perempuan lebih detail, perempuan lebih cermat. Nah, jadi al-mu'minuna wal mu'minat, disebut mu'minat di situ. Al-mu'minun perempuan, laki-laki, wal mu'minat perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin laki-laki au unsa. Perempuan, disebutkan nama perempuan. Wa huwa mu'minun, mereka beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mereka akan kami berikan kehidupan yang baik. Jadi Islam tidak ada diskriminasi. Islam tidak mengatakan perempuan hanya di rumah, hanya di kasur, hanya di sumur, hanya di dapur, tidak. Perempuan bebas berekspresi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku menurut syariat Islam. Demikian Ustadz Ardi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jawaban yang lugas dan memang sangat lengkap sekali. Artinya tidak ada diskriminasi. Yang penting tidak ada yang melanggar aturan. Ada lagi Ustadz pertanyaan dari Ustadz Adin dari pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran OSB di Jombang. Bagaimana memadukan takwa dalam mencari rezeki agar mendapat janji Allah rizqun min haitsu la yahtasib. Mungkin bisa juga diijazahkan kepada kita rotib ataupun amalan pemudah rezeki, Ustaz. Afwan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yu'zim lahu ajra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Jadi banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dengan kamu bertakwa maka rahmat Allah akan turun. Dengan kamu bertakwa maka rezeki akan dibukakan. Dengan kamu bertakwa, apa sih hubungan takwa dengan rezeki? Rezeki itu punya Allah. Yang menggenggam rezeki itu Allah. Yahabu liman yasha. Siapa yang mau dia berikan, dia bukakan rezekinya. Siapa yang mau tidak diberikannya, dia genggam rezeki. Allah yang punya kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ketika kita bertuhan, kita meyakini bahwa ada Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan dan menggenggam rezeki, syaratnya kata Allah bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang yang sibuk menyibukkan diri dengan takwa kepada Allah, maka Allah berikan kepada dia lebih daripada orang yang meminta. Tapi jangan difahami lalu dengan ini orang tidak mau berdoa. Saya tidak mau berdoa, yang penting saya takwa saja. Berdoa sunnah, bertakwa juga sunnah. Jangan kita ambil satu sunnah, kita tinggalkan sunnah yang lain. Sunnah bertakwa, sunnah berdoa. Tapi menyibukkan diri dengan satu sunnah, lalu kemudian meninggalkan yang lain, apalagi kalau sampai memecah-mecah, hanya sunnah ini saja. Oh tidak, dua-duanya kita pakai. Maka sunnah berdoa kita laksanakan, sunnah bertakwa juga kita laksanakan. Tapi kalau kita lihat pesan takwa itu banyak sekali dalam Al-Quran. Khutbah Jumat tidak akan sah kalau tidak ada pesan takwa. Tujuan puasa dari 30 hari, malamnya pula i'tikaf, berzikir, target yang dicapai ingin dihasilkan adalah la'allakum tattaqun. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi itu dijanjikan Allah untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Ini sifat, amal, perbuatan, karakter takwa. Takut berlaku curang, takut menipu dan membohong. Makanya bisnis tidak boleh ada 3. Yang pertama ghish, tipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Yang kedua adalah zulm, aniaya. Yang ketiga adalah gharar, gambling, ketidakpastian, ada unsur judinya. Selama selamat dari gharar, gambling, selamat dari ghish, tipu, selamat dari zulm, aniaya, maka insya Allah semua usaha-usaha itu diberkati. Ayul kasbi khairun. Apakah perbuatan yang paling baik ya Rasulullah? Di antara banyak usaha ini, pekerjaan apa yang paling bagus? Kata Nabi, kasbur rajuli biyadihi. Usaha yang dilakukan seseorang dengan tangannya. Amalur rajuli biyadihi. Pekerjaan orang mencari nafkah dengan tangannya. Tidak meminta-minta. Wa kullu bai'in mabrurun. Semua jual beli itu mabrur. Kalau dalam ibadah mahdoh ada al-hajjul mabrur. Maka Nabi menyebut baik jual beli itu wa kullu bai'in mabrur. Semua jual beli, transaksi jual beli mabrur. Dari kata birru, barru, mabrur, baik. Maka kata Nabi SAW, jual beli hasilnya itu insya Allah baik. Memudahkan urusan orang, lalu kemudian hasilnya untuk agama Allah SWT, kemudian tidak meminta-minta untuk keperluan pribadi kepada orang, lebih kepada hubungan sosial, maka insya Allah kalau itu kita laksanakan. Adapun tadi sifatnya perbuatan, action, amal, takut. Takut itu letaknya di hati. Lalu efek dari rasa takut itu, maka orang tidak curang timbangan, omongannya tidak bohong, tidak sumpah palsu, demi Allah modalnya sekian. Nah itu, jadi ada amal hati, kemudian ada amal badan, adapun amal lisannya adalah zikir. Walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Maka meminta bukakan pintu rezeki kepada Allah dengan menyeru ya Razzaq. Wahai engkau yang memberikan rezeki. Membaca ayat-ayat tayammun, membaca ayat-ayat yang mengundang keberkahan. Membaca ayat wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Membaca itu banyak-banyak, mewiridkannya, menzikirkannya. Lalu kemudian ketika di tempat usaha itu pagi, awal pertama kali dibuka, apakah owner pemiliknya atau karyawannya semuanya membaca Al-Fatihah 1 kali, kemudian Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, solawat 3 kali. Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, solawat 3 kali. Itu diantara yang diajarkan para ulama diamalkan. Jadi ada 3 amalan. Amalan hati, rasa takut kepada Allah. Amalan badan, jangan curang timbangan, jangan curang perbuatan tubuh semuanya. Kemudian amalan lisan, yaitu banyak zikir. Jangan hanya amalan lisan, lalu lupa hati. Jangan hanya amal hati, tapi tangannya curang. Maka 3-tiganya kita laksanakan. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Jelas sekali penjelasan antum. Ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup dengan doa Ustaz. Dari Ibu Dian. Bismillah. Dari Ibu Dian. Komunitas Amazing Life Community, mitra OSB juga. Ketika berbisnis, bagaimana Nabi menjalankan pengaturan pengelolaan keuangan? Adakah rumusan hasil bisnis Nabi? Misalkan untuk sedekah berapa dari hasil bisnis? Atau untuk investasi dan lainnya? Untuk pencerahan bagi kami para pembisnis masa kini, Ustaz. Seketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan harta rampasan perang. Jumlahnya kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyin. Tidak kurang dari 50 keping dinar. 1 keping dinar 4,25 gram. 4,25 gram emas, kalau 1 gramnya itu 1 juta, maka 1 keping dinar zaman Nabi itu lebih kurang 4, sekian juta. Jadi kalau 4 kali 50.000 keping, 4 juta kali 50.000 keping sama dengan 200 miliar. 200 miliar. Jadi kalau 20% untuk Nabi, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusah. Maka wali Rasul, Nabi mendapat khumus, 1/5, 20%. Menjadi 40 miliar uang Nabi. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika Fatimah datang? Ya Rasulullah, suamiku Sayyidina Ali susah. Kerjanya menimba air, mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Aku tidak bisa, aku perempuan yang lemah membuat adonan tepung gandum. Kasihlah aku pembantu ya Rasulullah. Anak kesayangannya Fatimah menikah dengan saudara kesayangannya, sepupunya Sayyidina Ali. Minta pembantu, padahal dia mendapatkan harta ghanimah 50.000 keping. 200 miliar, jatah dia 40 miliar. Apa yang dia katakan kepada Fatimah? Sebelum tidur malam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tidak connect sama sekali. Yang diminta pembantu untuk membantu adonan tepung gandum, malah dikasih zikir subhanallah. Apa maknanya? Nabi tidak menggunakan keuntungan itu untuk keluarganya. Itu dapat dilihat dari warisannya ketika dia meninggal. Nahnu ma'asyirul anbiya la nurasu wa ma taraknahu shadaqah. Kami para nabi tidak meninggalkan harta warisan. Semua yang kami tinggalkan ini shadaqah. Tapi jangan OSB nanti tidak meninggalkan apa-apa. Kami para OSB tidak meninggalkan warisan. Semua shadaqah. Enggak. Kita tidak boleh seperti itu. Kita, kata Nabi SAW, antada'a warasataka aghniya.
Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, mapan secara ekonomi, finansial, khairun, lebih baik. Min antada'ahum 'allatan. Daripada kau tinggalkan mereka miskin. Yatakaffafuna 'alan nas. Meminta-minta. Tak boleh. Jadi batasan yang boleh kita jadikan untuk agama ini paling banyak kalau dia wasiat sepertiga. Tak boleh lebih dari sepertiga. Berdasarkan hadis, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anak saya cuma satu perempuan. Harta saya banyak, suaminya mampu. Ambillah semua ini untuk agama Allah. Kata Nabi, tidak. Kalau engkau tidak mau, asyatru, ambil setengah, 50%. Kata Nabi, tidak. As-sulusu, sepertiga. As-sulusu kasir. Nah, jadi, tapi sepertiga itu dijadikan sebagai batas minimal, batas maksimal. Batas maksimal untuk wasiat fisabilillah sepertiga. Sepertiga untuk agama Allah, 2/3 tetap dibagi kepada ahli waris. Nah, jadi dari hadis yang saya sampaikan riwayat tentang harta rampasan perang Badar, dengan Nabi melarang sahabat memberikan semua hartanya, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa detail modal sekian, safety untuk tidak sedetail itu. Tapi dapat kita ambil gambaran bahwa untuk agama, untuk keluarga, begitulah pengaturan yang dibuat Nabi SAW. Jangan keluarga itu dibuat terlalu, apa bahasanya, saya memilihkan katanya sulit. Generasi ini biasanya dibagi 3. Yang pertama, generasi yang sulit. Yang kedua, generasi penikmat. 3, generasi penghancur. Dalam sejarah bisnis, yayasan, kerajaan, selalu begitu. Generasi pejuang, kemudian nanti sampai generasi anaknya, generasi penikmat. Cucunya penghancur. Nanti kalau sudah cucunya hancur, cicitnya berjuang lagi. Ketika cicitnya berjuang, after cicit, penikmat lagi. Habis itu penghancur. Nah, jadi maksudnya, jangan buat mereka berada di zona aman. Kalau dia berada di zona aman, dia akan menjadi penikmat. Ini jurus ini Ustaz dapat dari mana? Dari seorang sosiolog Muslim, Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berkata begitu. Dan itu terbukti dalam setiap, ketika umat Islam berjuang di Andalusia, pejuang. Generasi berikutnya penikmat. Habis itu penghancur, tumbang Islam. Nah, begitu juga yang terjadi pada perusahaan, pada bisnis. Maka jangan sempat kita melahirkan generasi penikmat. Tapi bukan berarti, oh kalau begitu anak kita persulit, nggak dikasih mobil, nggak dikasih pembantu. Bukan itu maksudnya. Buat mereka mandiri. Maka meletakkan anak di pondok pesantren dengan segala keterbatasannya. Bukan kita menyiksa mereka. Kita tidak ingin mereka menjadi generasi penikmat yang akan melahirkan generasi penghancur. Nah, demikian jawaban secara umumnya, Ustadz Ardi. Wallahu a'lam. Ayo Ustaz, ini ada Itu tambahan terakhir, Ustaz. Mungkin dijawab dengan jelas, dengan singkat saja. Apakah Rasulullah setelah menikah dengan Ummu Khadijah masih tetap mengelola dagangannya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah lebih kurang 25 tahun. Jadi Nabi menikah umur 25, lalu kemudian terjadi beberapa perbedaan riwayat, apakah Khadijah meninggal itu 3 tahun sebelum hijrah atau setahun sebelum hijrah, tapi lebih kurang, kalau kita gabungkan beberapa riwayat, lebih kurang 25 tahun berumah tangga. Apakah setelah menikah itu mereka berhenti berbisnis? Tidak. Dia berkelanjutan. Jadi setelah menikah, 25 ke 40 ada tenggat waktu 15 tahun. 15 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, lalu kemudian 10 tahun Khadijah merasakan
suka duka menjadi istri seorang Rasul. Dengan tekanan politiknya, dengan penindasannya, dengan embargonya. Jadi kalau dibagi pernikahan mereka itu adalah 15 tahun sebagai istri seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki pengusaha, bisnismen dengan seorang perempuan yang bisnismen. Lalu kemudian 10 tahun dengan berbagai macam kesulitannya. Dan Khadijah tidak pernah dipoligami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun itu. Setelah Khadijah meninggal itulah baru fase kehidupan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah setelah Nabi menikah lalu berhenti berbisnis Khadijah lalu menjadi ibu rumah tangga? Tidak demikian. Karena kehidupan mereka ini 25 tahun sebagai pemuda, 25 tahun sebagai suami Khadijah, 15 tahun sebagai suami murni, 10 tahun sebagai suami sekaligus sebagai seorang nabi. Dan itu berkelanjutan terus. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah Ustaz. Nah, ini materi Malam hari ini saya rasa sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semua, bahkan dari luar negeri banyak sekali yang bergabung pada malam hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman, kita dengan rasa syukur yang bahagia di ulang tahun OSB yang ke-7 ini, kita mari sama-sama kita berdoa untuk keberkahan kita semua. Dan lebih lengkap juga acara ini kita tutup dengan doa langsung dari Ustadz Abdul Somad. Waktu dan tempat Ustadz kami persilakan untuk berdoa untuk kita semua Ustadz. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya muyassir kulli asir, wa engkau yang memudahkan segala yang sulit, fayassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Allahumma ya Razzaq, wahai engkau yang memberi rezeki, ya Fattah, engkau yang membukakan segala yang tertutup, iftah lana abwabar rizq, bukakan untuk kami pintu rezekimu ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke tempat kami. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan untuk kami. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan kepada kami. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih dalam kesulitan, mudahkan untuk kami ya Allah. Allahumma hdina. Berikan kami hidayah. Sementara hidayah Islam sudah kami dapatkan. Kami ingin hidayah mendapat rezeki, lalu menggunakan rezeki itu untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair. Bukakan pintu-pintu kebaikan dalam hati kami, sehingga dengan pintu kebaikan terbuka hati kami untuk membuat taman pendidikan Al-Quran, memberikan santunan kepada yatim dan du'afa, karena kau bukakan hati kami untuk berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Adapun saudara-saudara kami, keluarga besar OSB yang berulang tahun yang ke-7, wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan ke dalam hati kami ridhamu dan taufikmu supaya kami beramal yang kami cari hanya ridhamu semata ya Allah. Ilahi anta maksuduna, engkaulah yang menjadi maksud dan tujuan kami. Wa ridhaka matlubuna, ridhamulah yang kami cari, ridhamulah yang kami tuntut, ridhamulah yang selalu kami usahakan dalam zikir, dalam munajat, dalam doa, dalam perbuatan-perbuatan kami ya Allah. Rabbana hablana, berikanlah anak-anak kami min ladunka dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik-baik. Berikanlah keluarga besar OSB anak-anak keturunan baik-baik min hafizil Quran, para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Anak-anak kami itu akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Mereka akan menjadi mujahid fi sabilillah. Setelah kami mati menghadapmu, di tengah malam mereka terjaga berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami. Wa liwalidina, kedua orang tua kami. Wa li abaina, ayah kami. Wa li ummahatina, ibu kami.
Wali masyayikhina, para kiai kami, guru kami, ustadz kami, buya kami. Waliman syarakana, semua keluarga besar OSB yang mengikuti program ini dimanapun mereka berada. Kalau mereka dalam kesulitan ekonomi, lapangkan ya Allah. Kalau mereka sedang dililit utang, la tada'lana dzamban illa ghafartah, yang bergelimang dosa, ampunkan dosa-dosanya. Waladainan illa qadaitah, yang sedang dililit utang, lepaskan dari segala utang piutang. Wala raghiban illa anjabtah, yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati lak ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik untuk kami dan engkau ridhai. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Segala amal kami, detak jantung kami, denyut nadi kami, hembusan nafas kami, jadikan dia sebagai tasbih, tahmid, takbir, amal saleh. Menjadi bekal kami ketika menghadapmu nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadapmu dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Jadikanlah kami menghadap membawa amal-amal saleh kami ya Allah. Wa alhiqna bis salihin. Satukan kami bersama orang-orang saleh. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Al-Faqir Abdul Somad mengucapkan selamat barakallahu fi umrik OSB yang ke-7 untuk Ustadz Ardi beserta keluarga, beserta tim, beserta keluarga besar OSB. Semoga kita senantiasa bersama mencari ridha Allah, mendapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita sudah dibersamai oleh Ustadz Abdul Somad ya. Insya Allah teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, yang ada di luar negeri juga, insya Allah ilmu ini tidak hanya di sini. Ya, insya Allah kami dari manajemen OSB akan mengirimkan ilmu di hari esok ya dalam bentuk audio. Mungkin teman-teman bisa save nomor Mas Nizar 0823 3556 9966. Saya kasih waktu 1 menit. Ketik nama spasi keluar Ustadz Abdul Somad. Insya Allah kita akan kirimkan sampai hari Jumat. Ada 5 audio tentang bisnis ala Nabi yang akan kita kirimkan insya Allah sampai hari Jumat. Ya, sampai hari Jumat, supaya untuk melengkapi materi kita pada malam hari ini. Bisa ditulis, silakan ditunggu waktunya 1 menit dari sekarang sebelum kita tutup majelis ini. Bismillah. Oke, saya rasa teman-teman cukup demikian. Apa doa sekarang yang terbaik untuk Ustadz Abdul Somad? Silakan chat di kolom komentar. Kita doakan semoga keluarga Ustadz Abdul Somad sakinah mawaddah. Kita doakan juga semoga cepat mendapat keturunan, insya Allah. Kami sekeluarga bahagia sekali. Mari sama-sama kita berdoa bareng-bareng. Ya Allah, pada malam hari ini Engkau memberikan kami guru yang Engkau berkahi ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Semoga Engkau memberikan cahaya rezekimu ya Allah. Selalu Engkau jaga guru-guru kami. Engkau jaga keluarga guru kami. Engkau jaga kesehatan Ustadz Abdul Somad. Engkau jaga keluarga Ustadz Abdul Somad ya Allah. Berkahi keluarganya ya Allah. Berikanlah keturunan yang soleh menjadi penerus dakwah Nabi Muhammad SAW. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah, berikan kami keturunan qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imaman ya Allah. Amin. Berikanlah keturunan Ustaz Abdul Somad, keturunan yang menunjukkan di mata. Berikanlah ya Allah kemudahan kami semua yang hari ini hadir ya Allah, dari Taiwan, dari Malaysia, dari Singapura ya Allah. Apabila ada beban-beban riba ya Allah, pada malam hari ini Engkau tuntaskan atas izin-Mu ya Allah. Engkau berikan kemudahan untuk menyelesaikannya ya Allah. Apabila ada ringkasan-ringkasan yang terpisah ya Allah, dekatkan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya, kena dulu ya. Allah. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Mari kita tutup majelis ilmu pada malam hari ini dalam rangka Milad OSB. Harapan kami Ustaz, kita mungkin akan ada lagi bisa ya Ustaz ya. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Ya teman-teman, insyaallah kita dibersamai oleh Ustaz Abdul Somad, semua keluarga OSB. Tiap pekan audio antum kami kirim ke semua Masya Allah. Mereka semua di-charge dengan semangat ilmu fikih dari antum. Amin. Amin. Jazakallah Ustaz Abdul Somad. Wa iyyakum. Salamah. Mari sama-sama teman-teman kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.